Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan, kita berjumpa di pertemuan 7 kuliah agent. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Internet of Things device ya. Jadi peralatan-peralatan yang ada pada Internet of Things itu apa saja. Nanti akan kita lihat bersama-sama ya produk-produknya ya. Adapun capaian pembelajaran atau sub CPMK pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu mengenali beberapa perangkat Internet of Things yang sudah publish di industri ya. Kemudian mahasiswa mampu memahami metode atau cara kerja perangkat IoT, dan mahasiswa mampu memahami roadmap industri IoT ya. Jadi ya dari produk-produk yang akan saya jelaskan nanti rekan-rekan dapat menilai sendiri, dapat melihat juga perkembangan device atau peralatan-peralatan IoT itu apa saja ya sampai dengan saat ini. Nah, adapun pertanyaan umum terkait IoT device ini bisa saya rangkum seperti inilah kira-kira. Poin pertamanya, apa itu IoT device ya. Kemudian kedua, apa saja contoh dari IoT device ini. Yang ketiga, berapa banyak IoT smart device pada tahun 2021 nanti. Ya, kemudian yang keempat, teknologi apa saja yang digunakan pada produk IoT tersebut? Apa aja teknologi yang dibenamkan di situ ya. Kemudian yang kelima, apa sebenarnya penggunaan produk atau perangkat IoT? Next. Sekarang saya akan mulai dari daftar top IoT device tahun 2020. Yang pertama adalah Google Home Voice Controller. Oke, mungkin ada yang pernah lihat bendanya seperti itu. Google Home Voice Controller. Jadi sesuai dengan namanya voice controller ya, ada perangkat IoT cerdas yang memungkinkan pengguna menikmati fitur-fitur seperti media, berarti bisa setel musik ya, alarm, kemudian lampu, kemudian termostat, mengontrol volume, dan banyak lagi fungsinya hanya dengan suara mereka. Makanya sesuai dengan namanya voice controller. Jadi kita mengontrol alat ini dengan common voice ya, dengan suara kita ya. Jadi alat ini sangat praktis sendiri, jadi kita tinggal memerintah voice command saja ya, kemudian alat ini langsung paham, mengerti, karena ini juga terintegrasi dengan Google, namanya juga produknya Google ya, terintegrasi dengan Google Voice Recognition tentunya ya, yang kita tahu bahwa Google Voice Recognition ini sudah cukup lumayan bagus ya. Kedua, Amazon Echo Plus Voice Controller. Ini mirip-mirip nih sepertinya. Jadi Amazon Echo Plus adalah perangkat IoT yang populer dan handal ya. Ia mampu menjalankan lagu, melakukan panggilan telepon, bahkan mengatur timer dan alarm. Yang suka kesiangan ya mungkin ya, mengajukan pertanyaan, bisa bertanya kita, kemudian memberikan informasi. Setelah bertanya, memberikan informasi ya terkait pertanyaan kita. Jadi dia bisa recognize juga ya. Kemudian memeriksa cuaca hari ini seperti apa gitu misalnya ya. Mengelola daftar tugas dan belanja. Wah, bagus banget nih buat sister-sister yang suka belanja ya, atau buat mahasiswa yang banyak banget tugasnya ya. Ini sangat bagus nih kayaknya. Cuman harganya ya mungkin silahkan dicek sendirilah kalau masalah harga relatif ya. Mengelola instrumen rumah, ada switching ya, on off lampu misalnya, dan beberapa hal lainnya. Di sini menurut saya lebih lengkap ya dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi yang dari Google ya. Cuman pasti dari Google juga sudah banyak update ya. Kemudian ada Amazon Dash Button. Jadi Amazon Dash Button ini pada dasarnya adalah perangkat yang terhubung melalui jaringan internet atau wifi dan memastikan bahwa pengguna tidak kekurangan barang-barang rumah tangga penting. Pengingat ya, seperti minuman ringan, bahan makanan, perawatan medis dan pribadi, anak-anak, dan barang-barang hewan peliharaan lainnya. Jadi ini sebetulnya sangat praktis menjadi reminder kita ya, dan dia akan update stok di mungkin di tempat penyimpanan kita ya, seperti minuman sudah berapa yang dikeluarkan atau sudah diminum ya.
kemudian bahan makanan stoknya tinggal berapa, kemudian bahan-bahan perawatan medis seperti kain kasa mungkin, kemudian ada betadin ya, mungkin ada minyak kayu putih dan lain sebagainya ya, ada obat-obatan lain ya. Oke, yang keempat kita akan lihat produk siapa ini, produk August Doorbell Cam ya, ada kameranya. Jadi August Doorbell Cam ini adalah inovasi IoT yang efektif. Jadi di sini Anda memungkinkan menjawab pintu Anda dari mana saja atau dari lokasi yang jauh. Jadi ditaruh di pintu ya, dekat pintu. Ini terus-menerus memeriksa pintu Anda dan juga menangkap perubahan gerakan di depan pintu. Jadi ada fitur motion detection ya. Kalau di pintu Anda ada gerakan, artinya ada tamu di situ. Masalahnya tamunya dikenal apa tidak dikenal ya. Nah, kalau yang jadi masalah tamu tidak dikenal nih. Tamu tidak kenal, jangan-jangan ya, pikirannya sudah ngalur ngidul ya, sudah kemana-mana kan. Nah, dengan adanya alat ini mungkin dapat menambah security dari rumah Anda ya. Jadi rumah Anda nanti menjadi smart home ya di situ. Dan Anda juga bisa berkirim pesan, misalnya ingin bilang bahwa yang pemilik rumah itu tidak di tempat ya, silakan kembali lagi jam segini. Itu juga bisa ya seperti itu. Jadi kalau ada motion nanti langsung ada notifikasi ke smartphone pemiliknya, sehingga nanti dibuka, oh ternyata ada capture-annya gitu ya. Ini menurut saya sangat bermanfaat ya, sehingga daftar kita nanti bisa melihat di akhir minggu itu berapa daftar tamu ya yang mampir ke rumah kita ya. Tapi tentu saja akan lebih efektif jika dapat membedakan mana yang pemilik rumah, mana yang tamunya ya. Nah, kalau pemilik rumah bolak-balik the motion kan, motion detection, nanti capek juga akhirnya kita lihat-lihat sendiri ya. Nah, bagus lagi nanti kalau ada fitur AI-nya atau memeriksa ini pemilik rumah atau ini tamu ya, seperti itu. Jadi hanya tamu saja yang tidak dikenal yang dapat direkam di sini ya, yang di notif. Kita lihat yang kelima, ada August Smart Lock. Jadi August Smart Lock ini telah terbukti menjadi perangkat IoT keamanan yang andal. Tadi juga keamanan ya, security device menggunakan kamera ya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola pintu, masih pintu ya, mengelola pintu mereka dari lokasi manapun. Jadi ya mirip-mirip lah sama yang tadi ya, Smart Lock ini ya. Jadi menjauhkan pencuri dan keluarga dari rumah Anda. Ini juga ada kameranya. Sekarang yang keenam, ada Kuri Mobile Robot. Jadi Kuri adalah jenis robot rumahan pertama dan paling populer juga. Dirancang khusus untuk hiburan. Jadi Kuri berinteraksi dengan pengguna dan mengabadikan momen di sekitar rumah setiap harinya. Jadi bentuknya kayak boneka ya, untuk entertain. Jadi untuk hiburan lah. Jadi sangat kalau yang punya ini Kuri ini jadi punya teman ya, ibaratnya punya teman virtual gitu ya. Oke, next, Belkin Wemo Smart Light Switch. Panjang ya, Wemo, kita sebut saja Wemo Light Switch. Membantu pengguna mengelola lampu rumah Anda dari dinding, ponsel, atau dengan menggunakan suara Anda atau voice command tadi. Jadi ini kayak saklar ya, cuman saklar ini pinter. Jadi terhubung ke wifi rumah, kemudian tentu saja aksesnya nirkabel ya, akses nirkabel ke lampu rumah Anda tanpa perlu berlangganan atau hub ya. Jadi intinya ini langsung plug and play, nyambung ke wifi, kemudian nanti yang pasti ada relaynya, dan relay tersebut akan dikoneksikan ke lampu ya. Nah, sehingga kita nanti untuk menyalakan tinggal bisa pencet atau bisa juga menggunakan suara atau bisa juga dari ponsel. Praktis ya. Yang kedelapan, Foodbot Air Quality Control. Jadi air quality control ya sesuai dengan namanya, bahwa alat ini pasti membantu Anda dalam mengukur polusi udara ya di suatu ruangan. Nah, jadi sebetulnya udara itu membuat mood kita naik juga ya. Misalnya kualitas udaranya buruk, banyak asapnya ya, kita mau belajar juga malas ya. Kalau kualitas udaranya baik, kemudian di situ juga akan tercipta iklim ya, iklim yang sangat baik ya, jadi yang sehat, sehingga
aliran darah ke otak juga lancar ya. Misalnya oksigennya bagus ya, artinya tidak kekurangan oksigen. Nah, apa bisa kekurangan oksigen? Ya bisa jadi kekurangan oksigen ya, karena di ruangan tertutup misalnya tidak ada ventilasi ya. Itu juga bisa kita monitoring semua gas-gas yang berada di lingkungan tersebut ya. Misalnya terlalu banyak gas karbon monoksida itu juga berbahaya ya. Akhirnya lama-kelamaan nanti kita akan lemas ya, karena tidak ada oksigen yang terikat oleh hemoglobin. Jadi CO-nya ini nanti akan menolak oksigen ya di dalam darah. Ini sangat berbahaya sekali. Next, di urutan ke-9 ya, ada Flow by Plume Labs Air Pollution Monitoring sama ini untuk memonitoring polusi udara ya. Jadi pelacak kualitas udara pribadi yang memberitahu pengguna di area mana kualitas udara buruk dan tercemar dan sebaliknya. Oke, ini hampir sama seperti yang tadi. Ini menunjukkan semua hasil di peta yang tersedia di aplikasinya. Oke, jadi ada aplikasinya tentu saja. Kita lihat Nextbook Alarm. Jadi Nextbook Alarm ini adalah perangkat IoT yang sangat berguna. Jadi ini deteksi asap ya. Kalau ada asap dia akan memberitahu ke ponsel juga ya. Dia akan berbicara nih. Dia akan berbicara memberitahu Anda keadaan darurat yang tidak diinginkan di rumah. Misalnya gas LPG ya, gas LPG bocor. Sedangkan kita sedang di luar rumah ya, tentu saja nanti akan berbahaya ya kalau ada percikan api di sana. Akhirnya nanti ini menghubungi kita ya ke nomor yang dituju yang terdaftar di situ untuk memberitahu kita ke smartphone kita bahwa ada sesuatu yang darurat. Ke-11 kita lihat Nest T3021 US Learning Thermostat Isi Temperature Control. Ya, alat ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengontrol suhu rumah dan lingkungan pendingin tanpa upaya dari pengguna untuk termostat Nest. Praktis ya, cukup praktis. Jadi untuk suhu ruangan itu dapat terdeteksi karena di sini ada termometernya juga. Kemudian selain ada termometer, kita juga bisa mengontrol suhu ruangannya. Bisa jadi nanti suhu ruangannya itu misal panas, nanti akan dinyalakan AC-nya sampai dengan threshold tertentu settingan user ya. Kemudian dia akan mati. Atau bisa juga nanti membuka jendela otomatis sehingga sirkulasinya akan terjaga, itu juga bisa ya. Sangat bagus. Kemudian yang sedang populer juga ini lampu Philips Hue Bulbs and Lighting System. Jadi Philips Hue ini adalah perangkat IoT yang sangat terkenal dan digunakan sebagai sistem pencahayaan nirkabel pribadi yang memungkinkan Anda mengontrol cahaya dan menciptakan suasana yang tepat untuk setiap momen. Ini laris di pasarannya Philips ini ya. Di marketplace banyak. 13 ada Bitdefender Box IoT Security Solution. Jadi alat ini adalah perangkat IoT yang sangat berguna. Ini adalah Smart Home Cyber Security Hub yang mencegah berbagai perangkat yang terhubung ke internet dari malware, kata sandi curian, pencurian identitas, mata-mata dan lain-lain. Oke, ke-14 ada Wemo Insight Smart Plug. Ini steker ya, steker pintar lah. Ini produk IoT juga karena membantu Anda dalam menyalakan lampu dan mematikan peralatan ya, menyalakan dan mematikan peralatan elektrik, serta memberikan kemampuan untuk memantaunya dari jarak jauh. Dari mana saja kita dapat memantau yang terhubung ke alat ini ya. Jadi ini menurut saya bagus, steker. Jadi steker IoT ya, steker Internet of Things. Dan kalau tadi switch ya, on off hanya lampu saja, kalau ini steker bisa dipakai buat lampu juga ya, atau bisa buat perangkat-perangkat yang lain ya. Oh, beda haluan ya ternyata. Kalau tadi untuk lampu fungsinya beda lagi, kalau ini stekernya. It's okay. Lanjut. Yang terakhir ini sepertinya Logitech Harmony Universal Remote. Ini menarik karena dalam satu remote ini banyak fitur yang bisa kita dapatkan, misalnya untuk mengontrol media rumah, TV misalnya ya, kemudian musik atau video, kemudian MP3,
pencahayaan, dan perangkat pintar lainnya dari satu lokasi. Tentu saja dari jarak jauh juga bisa dipantau, karena konsepnya IoT, semua yang berhubungan dengan IoT ini nanti akan dapat dimonitoring dan dikontrol dari jarak jauh. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai IoT device. Di sini rekan-rekan coba sebelum menginjak UTS, coba mencari peralatan-peralatan IoT lain kalau ini memang sudah publish di industri ya. Tetapi banyak perangkat-perangkat IoT lain yang tidak terhitung jumlahnya. Silahkan Anda list ya sebanyak-banyaknya, kemudian Anda buat roadmapnya ya, mulai dari peralatan sederhana sampai dengan peralatan yang sangat kompleks sekali. Atau Anda bisa googling, cari-cari di industri yang terhubung IoT itu apa saja ya, karena di industri ini sangat erat kaitannya dengan IoT, karena pengurangan tenaga kerja dan efisiensi. Akhirnya owner ini akan beralih ke teknologi IoT ini ya, untuk mengurangi cost-nya ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.